Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, kembali lagi bersama Ibu Putri. Pada video kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita mulai belajar hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan belajar tentang apa itu pecahan, kemudian kita akan belajar penjumlahan pecahan, dan juga tentang pengurangan pecahan. Apa itu pecahan anak-anak? Bilangan pecahan merupakan bentuk yang lain dari suatu bilangan pada ilmu matematika yang dinyatakan dengan A per B. A ini, yang atas ini ya anak-anak, disebut sebagai pembilang. Sementara B yang di bawah disebut dengan penyebut. Jadi A itu pembilang, B penyebut. Gitu ya anak-anak. Kemudian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pecahan biasa dan pecahan campuran? Apa pecahan biasa dan campuran? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Jenis bilangan ini biasanya ditulis hanya A per B, di mana A yang atas tadi disebut pembilang dan B adalah penyebut. Berikut merupakan contoh dari bilangan pecahan biasa, yaitu 1 per 2, 2 per 3, 4 per 5. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan biasa. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Berarti ada 3 ya anak-anak. Nah, pecahan campuran biasanya ditulis dengan A, B per C. Contohnya 2, 1 per 2, 1, 2 per 3, 4, 4 per 5. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan campuran. Selanjutnya, setelah anak-anak memahami tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, kira-kira apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu dibagi menjadi 2. Ada penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan ada penjumlahan berpenyebut tidak sama. Yang pertama kita akan belajar penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk penjumlahan yang memiliki penyebut sama, cukup jumlahkan langsung saja pembilangnya tanpa mengubah penyebutnya. Contohnya, 1 per 4 ditambah 2 per 4. Coba kita amati. Penyebutnya di sini sudah 4 semua, berarti sudah sama ya anak-anak. Berarti kita tinggal langsung menjumlahkan saja. Yang dijumlahkan itu cukup pembilangnya. Jadi 1 ditambah 2 per 4. Hasilnya 3 per 4. Selanjutnya, di situ 3 per 5 ditambah 2 per 5. Penyebutnya sudah sama semua, yaitu 5. Berarti langsung 3 per 2. 3 ditambah 2
per 5. Hasilnya 7 per 5. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, kita bisa mengubah menjadi pecahan campuran. Caranya 7 dibagi 5. Hasilnya 1, sisa 2 ditulis di atas per 5. Penyebutnya tetap sama. Selanjutnya pecahan berpenyebut tidak sama. Cara menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mencari KPK atau kelipatan dari penyebutnya. Perhatikan contoh berikut ini. 2 per 3 ditambah 1 per 2. Di sini kita amati penyebutnya berbeda ya. Di sini penyebutnya 3, yang satunya 2. Berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama kita cari dulu 3 dibagi 3, hasilnya 1. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Faktor dari 3 yaitu 3 dikali 1. Faktor dari 2 yaitu 2 dikali 1. KPK dari 3 dan 2 yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 6. Berarti kalau mencari KPK, angka yang berbeda ditulis semua. Di sini ada 3, kita tulis 3. Di sini ada 2, kita tulis 2. Sementara yang sama yaitu 1 ada 2, cukup kita tulis 1 saja. Berarti 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Kemudian kita ubah penyebutnya 3 agar menjadi 6 dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Begitu pula dengan yang 2. 2 agar menjadi 6 dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Hasilnya 7 per 6. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 1 per 6. Setelah anak-anak memahami tentang penjumlahan pecahan, anak-anak akan belajar tentang pengurangan pada pecahan. Sama dengan penjumlahan tadi, di pengurangan pecahan juga terdapat pengurangan berpenyebut sama dan pengurangan berpenyebut tidak sama. Untuk pengurangan yang berpenyebut sama, itu sama dengan penjumlahan. Kita langsung menjumlahkan pembilangnya saja tanpa mengubah penyebutnya. Contohnya, 6 per 8 dikurangi 3 per 8. Langsung kita kurangkan pembilangnya 6 dikurangi 3 per 8. Penyebutnya sama ya, 8. Berarti hasilnya 3 per 8. Selanjutnya kita akan berlatih tentang pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Caranya yaitu kita mencari KPK atau kelipatan dari penyebutnya terlebih dahulu. Seperti ini. Di sini contohnya yaitu 1 per 4 dikurangi 1 per 5. Di sini kita amati penyebutnya tidak sama, berarti kita akan mencari kelipatannya dulu. Karena di penjumlahan tadi kita sudah menggunakan pohon faktor, coba kita cari dengan mencari kelipatannya. Kita amati 4 kelipatannya yaitu 4, 8, 12, 16, 20. 5 kita cari kelipatannya 5,
5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. Akhirnya kita menemukan angka yang sama, yaitu 20. Berarti penyebutnya akan kita ubah menjadi 20. Nah, 4 agar menjadi 20 berarti dikali 5. Berarti 1/4 dikali 5/5. Hasilnya 5/20. 5 agar menjadi 20 dikali 4. Berarti 1/5 dikali 4/4. Hasilnya 4/20. Akhirnya kita dapatkan 5/20 dikurangi 4/20. Hasilnya 1/20. Setelah anak-anak tadi sudah belajar tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, baik yang berpenyebut sama maupun yang berpenyebut berbeda, mari kita berlatih mengerjakan soal bersama Ibu Putri. Di sini ada penjumlahan 3 pecahan secara berturut-turut. Di sini penyebutnya berbeda dan ada 2 pecahan campuran. Untuk penjumlahan seperti ini, ketika ada pecahan campuran, maka bilangan bulat ini kita jumlahkan sendiri, 7 ditambah 5. Kemudian yang pecahan kita kelompokkan sendiri di dalam kurung seperti ini. 3/4 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Kemudian kita cari KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 1. Berarti faktornya 2 dikali 2 dikali 1. 3 dibagi 3, hasilnya 1. Berarti faktornya 3 kali 1. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Berarti faktornya 2 kali 1. Kemudian kita cari KPK-nya. Kita lihat di sini ada 2 kali 2 dan 2. Ada yang sama ya anak-anak? Untuk KPK kita tulis yang jumlahnya banyak. Berarti sini ada 2 dikali 2. 2-nya ada 2. Berarti kita tulis yang jumlahnya 2. 2 dikali 2. Kemudian ada angka yang berbeda 3. Kita tulis dikali 3. Kemudian semuanya dikali 1. Berarti kita kali 1. Hasilnya 12. Berarti KPK-nya 12. Mari kita ubah semua penyebutnya menjadi 12. Di sini kita jumlahkan 7 ditambah 5 yaitu 12. 4 agar menjadi 12 kita kali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Begitu pula dengan 3 agar menjadi 12 kita kalikan 4. Kalikan penyebutnya dengan 4 juga, dan 2 agar menjadi 12 kita kalikan 6. Hasilnya 12. Kemudian di sini 9 ditambah 4 ditambah 6. Hasilnya yaitu 12, 19/12. Kita lihat ya anak-anak. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka bisa kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu 19 yang atas dibagi 12. 19 dibagi 12 yaitu 1. 1 dikali 12 kita tulis di sini 12. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 6. Berarti masih sisa 6. Kemudian kita tulis 12 ditambah yang hasilnya tadi 1 yang atas ini. Kemudian sisanya kita tulis sebagai pembilangnya, kemudian penyebutnya tetap sama, 12.
Hasilnya 12 ditambah 1 yaitu 13, berarti 13, 6 per 12. Sekian materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Semoga video ini bisa membantu anak-anak untuk mempermudah memahami materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar meskipun kita belajar secara jarak jauh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.